volatilitas rupiah kita relatif lebih terkendali dibandingkan dengan, kondisi-kondisi sebelumnya ya, saat tapering ataupun saat, Covid kemarin. Jadi kalau kita lihat volatility kita tuh sebetulnya relatif lebih baik. Jadi kita, mungkin dari sisi karena kita sudah punya DNDF. Kalau dulu kan kita belum punya domestic NDF ya, NDF kita masih di Singapura, jadi masih sangat tergantung dengan kondisi di sana, masih digoreng-goreng dan sebagainya. Jadi dengan kita sekarang memiliki DNDF, kita juga memiliki intervensi yang lebih kuat di pasar nilai tukar kita sendiri. Jadi itu juga yang menguatkan kenapa belakangan ini dan kalau kita lihat performance rupiah kan sempat menguat juga gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dengan regional peers itu cukup baik volatility-nya dibandingkan dengan Thai baht atau Korean won dan Indian rupee misalkan. Nah, itu sebenarnya udah ada perbaikan dari sisi volatilitas rupiah. Jadi sebenarnya ya karena tadi kita udah punya instrumen-instrumen kebijakan yang cukup baik gitu. Jadi udah diversifikasi kebijakannya itu sudah lebih baik seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat daya tahan rupiah kita relatif lebih oke ya. Ditambah dengan perbaikan dari sisi narasi growth story kita yang masih bisa kita pertahankan di tengah negara-negara lain ya growth-nya terpuruk dan lain sebagainya kita masih bisa menjaga growth kita. Jadi salah satu keunggulan Indonesia dari sisi daya tahan rupiah itu sebetulnya narasi growth. Jadi selama kita bisa menjaga narasi growth kita dari sisi fundamental ekonomi sektoral kita, current account kita juga relatif baik belakangan ini, itu cukup terjaga seperti itu. Saya melihat cukup ya ini meskipun tadi ya tetap tadi kalau tapi self fulfilling panics itu yang kita waspadai contagion spillover ya. Tapi kalau selama fundamental itu bisa mengkompensasi contagion dan spillover effect, itu saya rasa daya tahan rupiah itu masih cukup optimis. Tapi tadi tetap catatannya tetap perlu waspada artinya bahwa kita nggak bisa ya itu tadi ya suku bunga hanya melihat kepada semata-mata inflasi inti di domestik gitu loh. Memang kalau bobot lebih besar ke situ nggak apa-apa, tapi tidak semata-mata hanya itu, seperti itu. Kondisi globalnya tetap harus diperhatikan karena walau bagaimanapun kita adalah open economy. Sekarang kan ekonomi global ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu keputusan kita. Kita bukan negara otarki seperti itu. Baik, terima kasih Bu Telisa. Artinya kondisi global tetap harus diperhatikan ya. Saya ingin ke Pak Tauhid. Pak Tauhid menanggapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Telisa ya. Bahwa artinya kalau kita lihat gitu ya tekanan eksternal ini kan sangat uncertain gitu. Tapi juga jika kita melihat begitu banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya dengan kebijakan DHE. Apakah Anda melihat kebijakan DHE ini mampu memberikan penguatan terhadap rupiah untuk kedepannya di tengah ketidakpastian global untuk saat ini Pak Tauhid? Kita berharap DAE memang jauh lebih efektif ya, karena misalnya, kita tiap, sesi bulanan itu ada sekitar 4 sampai 5 miliar US dollar gitu ya. Harusnya kalau kita ada selisih segitu, devisa kita tuh jauh di atas 140 miliar dolar begitu. Nah, tidak semua itu masuk ke kita karena buat perputaran uang dan sebagainya simpan di negara, tetangga kita yang menawarkan bunga atau interest rate untuk, spot dolarnya jauh lebih tinggi begitu ya. Saya kira, memang, ini, cukup berhasil dalam jangka pendek, tetapi saya kira ini akan ada tarikan lagi dari negara sebelah yang kemungkinan itu juga tetap menawarkan insentif-insentif lain. Nah, DAE-nya bisa berjalan tapi tidak bisa diharapkan semua, bisa masuk ke kita dalam waktu yang cukup lama lah. Sebulan saja tuh relatif baik gitu, ini kadang hanya beberapa hari sudah pindah lagi begitu ya. Ini yang saya kira juga harus diperhatikan, tidak cukup hanya DHE, perlu ada kebijakan lain, insentif lain, dan tentu saja ya ini yang konsekuensinya adalah bunga yang menjadi incaran. Di samping tentu saja karena kan ini terkait dengan mobilitas daripada investor global yang kalau kita lihat di kawasan Asia itu berpusat di Singapura begitu. Mereka punya bisnis di semua lini termasuk di Indonesia yang terintegrasi dengan global. Jadi penawaran kepada investor-investor bukan sekedar menawarkan dipaksa untuk DHE, tapi fasilitas-fasilitas lain yang membuat mereka juga memiliki pusat keuangan di Indonesia. Saya kira itu akan jauh lebih punya daya berkelanjutan lah, sistem yang lebih berkelanjutan begitu. Ya kalau misalnya 5 miliar per bulan ya seharusnya kita udah jauh di atas 140. Kalau kita lihat kondisinya ini kan dari awal tahun 2022 kita 140 terus turun-turun 130 sekarang mulai naik begitu ya. Kita berharap tiap ada tambahan surplus dan capital outflow tereliminasi dan sebagainya harusnya bisa jauh lebih tinggi. Ya berharap ini tidak sekedar kebijakan diet tapi perlu ada yang lainnya begitu, Pak. Baik, Pak, mengenai selain dari kebijakan DHE sebagai upaya dari penguatan nilai tukar rupiah ya, sebetulnya kalau kita lihat tadi dari eksternal juga gitu, langkah-langkah atau apa saja sebetulnya yang perlu diwaspadai oleh kita begitu terkait dengan kejatuhan bank yang ada di Amerika Serikat untuk dapat tetap membuat sektor keuangan kita ciamik, Pak. Ya,
Tanggal 21 sampai, 22 Maret ini, The Fed akan meeting ya. Jadi, dalam 5 hari ke depan, The Fed akan mengumumkan suku bunga. Jadi kita harus siap-siap gitu ya. Siap-siapnya adalah apakah The Fed, rising, interest rate-nya atau tidak begitu ya. Kemungkinannya adalah, The Fed kalaupun naik sangat tipis sekali begitu, tapi dampaknya global begitu ya, kalaupun, ada begitu ya, kalaupun melandai ya dia akan tetap begitu. Nah yang harus, dilihat, 2 hal. Yang pertama adalah, inflasi ini harus tetap diturunkan. Jadi bukan lagi dari sisi, apa namanya, dari sisi inflasi inti, tapi volatile. Jadi mau tidak mau, ini menjadi catatan penting, agar inflasi, secara umum turun, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu sangat mendukung fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat. Kalau masih sekitar 5, apalagi menjelang menjelang, puasa dan lebaran ini tinggi, maka itu akan sangat berisiko. Yang kedua adalah volatilitas dari IHSG. Nah ini, kalau misalnya kena gorengan ini menjelang situasi ini, maka itu juga akan sangat, berisiko begitu ya. Nah ini yang saya kira 2 hal ini yang, kemudian mempengaruhi walaupun sifatnya temporary fundamental kita gitu, dan ini yang saya kira harus, dijaga lebih baik agar, pengaruh dari luar itu bisa kita tahan dengan fundamental ekonomi yang, lebih kuat. Saya kira 2 poin itu menjadi saran saya begitu. Terima kasih. Iya, baik Pak Tauhid, tapi jika kita bandingkan ya Pak, untuk situasi di tahun 2008 begitu, kita melihat ada krisis begitu. Ini sebetulnya krisis finansial di tahun 2008 apakah bisa terjadi lagi di tahun ini, dan jika kita melihat begitu, untuk saat ini saja sebetulnya kan sudah ada banyak bank ya yang mengalami kejatuhan di Amerika Serikat. Nah, dampaknya sendiri ke Indonesia, lalu juga mungkin apakah nanti Indonesia juga akan bisa mengalami krisis yang sama, dan juga daya tahan kita seperti apa sebetulnya untuk saat ini jika dibandingkan Ya. dengan tahun 2008? Ya, yang pertama saya kira betul, pertama kalau kita global financial, krisis ya, pada saat itu bahkan, Amerika, hampir sama kondisi inflasinya juga seperti sekarang ya, berada pada level 6 sampai 7%, suku bunga juga tinggi begitu ya. Saya kira memang, sama begitu ya, bahkan, lebih tinggi lagi bisa di atas, 5% begitu. Nah, ini yang kemudian, dikhawatirkan menjalar kalau misalnya SVB ini berdampak global begitu. Tapi tentu saja perbedaannya adalah fundamental ekonomi kita di saat ini masih lebih baik begitu ya, apalagi di tengah pemulihan begitu. Kondisi pertumbuhan, 5 plus minus kurang lebih 5%, saya kira itu akan cukup menjaga begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah cadangan devisa kita ya, 130, 140 dengan 6 bulan, impor itu relatif lebih bagus dibandingkan pada saat 2008. Nah memang satu-satunya yang harus diwaspadai dari beberapa parameter adalah, kondisi, nilai tukar. Nah ini yang sangat rentan. Saya kira, fundamental kita yang mudah untuk terserang dengan situasi ini adalah bukan ke inflasinya, tetapi ke, ke nilai tukar. Itu yang paling mudah, bergejolak ya di tengah, situasi kalau misalnya SVB menyebabkan, dampak yang lebih besar pada kondisi Amerika begitu. Saya kira ini yang menyebabkan, katakanlah, ekonomi kita agak sedikit terdampak begitu.